Selamat Hari Sabat. Tajuk serta mission kita pada Sabat ini ialah Singa di Rumah. Cerita ini tentang Gulam. Gulam masih mempunyai banyak pertanyaan tentang Tuhan. Sebagai anak laki-laki, dia pergi bersama ayahnya ke kebaktian keagamaan 2 hari yang berbeda dalam seminggu. Suatu hari, ayahnya akan membawa dia ke tempat ibadah tradisional keluarga, dan pada hari Minggu, ayahnya akan membawa dia ke berbagai gereja Kristen. Ayahnya tidak bisa memutuskan siapa yang harus disembah. Suatu kali ketika membaca kitab suci keluarga, dia berseru, sepertinya Yesus disebutkan dalam buku ini lebih daripada nabi kita sendiri. Mengapa demikian? Keluarga itu menciptakan agama unik untuk mereka sendiri yang tradisional dan Kristen. Seiring bertambahnya usia Gulam, dia semakin menyukai agama Kristen. Tetapi dia ingin tahu lebih banyak dan ingin melihat Yesus dengan matanya sendiri. Dia berdoa, "Ya Tuhan, aku ingin melihat-Mu berhadapan muka." Sebagai seorang pemuda, dia memutuskan untuk meninggalkan keluarga di rumah dan berpindah ke gubuk di pinggiran desa yang jauh, yaitu di Cakwal. Dia ingin belajar Alkitab sendirian selama beberapa minggu. Penduduk desa bukan Kristen dan sangat percaya takyul. Mereka memperhatikan Gulam memiliki sikap yang tenang dan baik hati. Ketika dia menawarkan untuk berdoa bagi seorang penduduk desa yang sakit, dan penduduk desa itu pulih, mereka menjulukinya sebagai manusia suci. Penduduk desa menghormatinya sebagai orang suci dan datang ke gubuknya setiap pagi dan petang dengan membawa makanan. Di gubuk itu, Gulam berdoa dan membaca Alkitab. Dia mempelajari Daniel dan Wahyu. Dia mengulangi doanya untuk melihat Yesus. "Tuhan, aku ingin melihat-Mu," doanya. "Tolong ungkapkan diri-Mu kepadaku." Suatu malam, ketika dia berdoa dan membaca Alkitab, sambil duduk di lantai tanah, dia merasakan ada yang masuk ke ruangan itu. Dia kemudian mendongak dan melihat singa besar. Saat dia menyaksikan, singa berjongkok dan menatap lurus ke arahnya. Gulam ketakutan dan dia menjauh dari binatang itu. Kemudian dia mendengar suara pria, yaitu, "Jangan takut," kata suara itu. "Arahkan tanganmu di sepanjang tubuh singa dari kepala ke ekornya." "Aku tidak bisa melakukan itu," seru Gulam. "Dia akan membunuhku." "Tetapi kamu telah berdoa untuk melihat aku," kata suara itu. "Aku berdoa untuk melihat Yesus," kata Gulam. "Yesus adalah singa dari suku Yehuda," kata suara itu. Gulam telah membaca tentang Yesus yang menjadi singa dari suku Yehuda dalam Wahyu 5 ayat 5. Dia ketakutan, tetapi dia tidak berani untuk tidak taat. Dia mengangkat tangan yang gemetar dan meletaknya di kepala singa. Singa itu tidak bergerak, dan perlahan tangannya masih bergetar. Dia membelai singa dari kepala ke ekor. Ketika dia menjauh dari singa, haiwan itu menggerakkan ekornya, mengangkat debu dari lantai tanah, dan kemudian berjalan keluar ke malam yang gelap. Di pagi hari, seorang wanita desa datang ke pondok dengan sarapan. Dia berhenti ketika dia melihat jejak singa itu. Menjatuhkan makanan, dia bergegas kembali ke desa. "Orang suci itu mati," dia menangis. "Dia telah dibunuh oleh seekor singa. Saya melihat jejak singa masuk ke gubuknya." Penduduk desa lari ke gubuk. Mereka menemukan Gulam duduk di lantai sambil membaca Alkitab. Dia belum bergerak sejak singa itu pergi. Ketika penduduk desa mendengar
ceritanya mereka berasa kagum. Mereka memohon untuk belajar tentang Yesusnya. Belakangan Gulam belajar tentang Sabat dan menjadi pendeta gereja Masehi Advent hari ke-7. Dia menanam gereja Advent di desanya, yaitu di Dharam, Kot Baga di India Utara. Dia memiliki 5 putra dan 2 putri dan meninggal pada tahun 1999 pada usia 90 tahun. Putra bungsunya yaitu Samson yang berusia 48 tahun memuji Tuhan atas pengalaman tentang singa. Dan dia berkata, Tuhan ingin memenuhi keinginan hati kita. Bagian dari persembahan Sabat ke-13 triwulan ini akan membantu sebuah gereja baru di Amritsar, tempat Samson Gulam masih melayani sebagai pendeta. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati.